Hari ini kita akan lanjutkan kembali, kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Ini lanjutan dari apa yang kita bahas kemarin. Kemarin kita bahas kenapa orang-orang fasik, orang-orang berdosa, orang-orang jahat itu tetap diberkati dan mereka menikmati berkat. Dan hari ini kita akan melihat di Mazmur 64, mulai pasal yang pertama itu judulnya hukuman Allah kepada orang fasik. Bapak Ibu, kalau melihat orang fasik, jangan berpikir orang fasik itu jauh di sana. Kita sendiri juga bisa jadi fasik. Fasik itu artinya ngerti firman tapi nggak menghidupin firman. Tahu kebenaran tapi nggak mau bertobat. Sudah tahu salah, ditegur tapi tidak mau bertobat. Mengeraskan hati, keras kepala, ngeyelan, dablekan, maunya sendiri, menangnya sendiri. Nah, orang-orang kayak begini nih sudah dengar khotbah berkali-kali, tapi hatinya keras. Seperti ditutupin, diselubungin sehingga ngerti kebenaran. Susah sekali ngerti kebenaran. Sudah ditegur malah ngelawan, berontak, nyerang balik. Sudah tahu itu salah tetap dilakukan. Sudah tahu itu berdosa tapi tetap dilakukan. Ini hukuman akan menunggu dengan cepat sekali. Bapak Ibu, dari semua yang kita perbuat, dari semua yang kita lakukan, suatu hari kita akan mempertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Entah itu perbuatan baik kita atau entah itu perbuatan jahat kita. Kita yang akan menuainya. Dan semua perbuatan jahat, semua perbuatan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan dan melawan kebenaran firman Tuhan, kita pasti akan menerima upahnya. Nah, kita belajar di Mazmur 64 nih, judulnya hukuman Allah kepada orang fasik. Orang yang tidak mau bertobat, orang yang munafik, orang yang hidupnya palsu, yang tidak mau ngerti kebenaran. Coba kita akan lihat mulai ayat yang pertama. Ya Allah, dengarkanlah suaraku pada waktu aku mengadu. Jagalah nyawaku terhadap musuh yang jahat. Bapak Ibu, setiap doa kita itu Tuhan dengar. Semua jeritan kita, bahkan detail hidup kita, Tuhan ngerti. Semua pergumulan kita, persoalan kita, masalah kita yang kita hadapin, sakitnya kita, kelemahan kita, kekurangan kita, bahwa nama panggilan kecil kita pun dia tahu, dia mengerti. Yang paling mengerti kita adalah pribadi Tuhan, karena dia menciptakan kita dari awalnya. Dia ngerti persis detail organ tubuh kita, dia ngerti persis detail isi hati kita, motivasi kita. Apapun yang kita perbuat, apapun yang kita lakukan, Tuhan mengerti. Bahkan sampai hari ini pun, Bapak Ibu ngalami apapun, Tuhan ngerti kok. Persoalanmu dia ngerti, masalahmu dia ngerti, sakit penyakitmu dia ngerti, kelemahanmu, kekuranganmu dia ngerti. Terus berdoa sama Tuhan, jangan berhenti. Terus berdoa sama Tuhan. Jagalah nyawaku terhadap musuh yang dahsyat. Bapak Ibu, selama kita memilih Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan kita memilih hidup benar, kita berada di pihak Tuhan. Banyak hal yang akan setan kerjakan, lakukan, dan setan itu selalu cari gara-gara dalam hidup kita. Bisa saja karena kelemahan kita, kecerobohan kita, tapi dia bisa pakai orang siapapun loh. Karena setan bentuknya roh, dia butuh manifestasi untuk melakukan pekerjaannya. Siapa? Ya manusia. Manusia yang seperti apa? Manusia yang buka celah, manusia yang hidupnya berdosa, manusia yang hidupnya karakternya buruk. Itu yang dipakai setan. Dan mereka selalu bikin problem dengan hidup kita. Makanya kita mesti jaga hati begitu rupa. Jangan sampai kita terjebak dengan hal-hal yang membuat kita kehilangan damai sejahtera dan sukacita. Kita harus taruh hati ini sepenuhnya di hadapan Tuhan. Semakin kita taruh hati kita ini sepenuhnya di hadapan Tuhan, kita bisa membedakan, oh ini loh pekerjaan setan dan ini pekerjaan Tuhan. Oh ini tipu dayanya. Oh ini supaya semakin hari semakin kita ngerti firman Tuhan, semakin kita peka, semakin kita bisa membedakan mana pekerjaan setan dan pekerjaan Tuhan. Semakin hidup kita diubahkan di dalam hadirat-Nya, semakin dewasa kita. Sembunyikanlah aku dari persepakatan orang jahat, terhadap kerusuhan orang-orang yang melakukan kejahatan. Siapa orang yang melakukan kerusuhan, yang melakukan kejahatan? Ya orang-orang fasik tadi, yang dipakai setan, yang kelakuannya buruk, sikapnya jelek, yang tidak mau bertobat, yang ngerti firman tapi tidak mau melakukan, rajin ibadah tapi masih simpan kepahitan, sakit hati, gampang tersinggung, gampang marah, susah mengampuni, kelakuannya buruk,
sudah rajin ibadah, ikut pelayan, masih terlibat perselingkuhan, perzinahan, hidup dalam dosa, hidup tidak benar di hadapan Tuhan. Hal ini yang perlu diserahkan sama Tuhan. Kita ini mau diubahkan hari demi hari, semakin menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Nah, lewat proses. Makanya, kalau kita diperhadapkan dengan hal yang buruk terjadi dalam kehidupan kita, sikap kita ini harus benar. Reaksi kita juga harus benar, jangan sampai kita terjerat di dalamnya. Kalau kita dipertemukan dengan orang-orang jahat, kelakuannya buruk, yang nyakitin, yang bencekno, yang ngeselin, respon kita ini meski benar. Jangan sampai kita memiliki respon yang salah, ujungnya kita sendiri akan diseret jatuh dalam dosa. Bapak Ibu, tidak semua orang yang di sekitaran kita ini hidupnya benar. Tidak semua orang di sekitaran hidup kita ini kelakuannya, sikapnya selalu menyenangkan. Bisa saja sikapnya buruk, kelakuannya jelek, dan bisa dipakai setan. Nah, respon kita kan mesti jagain dengan baik ini. Respon hati kita, jagain sikap kita, jangan gampang tersinggung, jangan gampang marah, jangan gampang terpancing emosi. Apalagi kalau diperhadapkan dengan pasangan hidup yang belum bertobat, yang belum kenal Tuhan. Lebih-lebih kita harus bisa menguasai diri begitu rupa. Jangan sampai kita terjerat, jatuh di dalam dosa karena ngelihat kelakuan yang belum bertobat tersebut. Sudah rajin ibadah, rajin ke gereja, tapi kalau kelakuannya buruk, sikapnya jelek, dan mereka kan orang fasik, orang yang belum ngerti firman Tuhan. Alkitab katakan di Galatia 6 ayat pertama, kalau kita menghadapi manusia-manusia yang model kayak begini ini, jangan sampai kita terpancing untuk marah. Kalau kita melihat ya orang-orang yang belum bertobat ya, kelakuannya buruk, bikin dosa, bikin pelanggaran, mulutnya jahat, jangan sampai kita kepancing marah. Justru kita harus memiliki roh yang lemah lembut untuk membimbing orang-orang ini untuk ngerti kebenaran, ngerti Tuhan. Jangan sampai kita terjebak untuk kesel, ngamuk, jengkel, dan lain sebagainya. Kita harus ngerti ini. Sembunyikan aku terhadap persepakatan orang jahat, terhadap kerusuhan orang-orang yang melakukan kejahatan, yang menajamkan lidahnya seperti pedang, yang membidikkan kata-kata pahit seperti panah. Ini orang-orang jahat ini. Mulutnya jahat, kelakuannya jahat, kata-katanya jahat. Ini kan ada di sekitaran hidup kita. Kalau ada orang yang seperti ini, kita harus memiliki hikmat, pengertian, dan pengetahuan. Jangan sampai kepancing untuk marah. Nah, orang-orang yang berbuat jahat ini, kalau dia belum bertobat dan ada di sekitaran hidup kita, dia akan terus melakukan hal yang jahat yang berkenan di hadapan Tuhan. Bagaimana kalau kita diperhadapkan dengan hal-hal yang terus seperti ini terus-terusan, ya kita harus bisa menguasai diri dengan baik. Yang paling penting itu kita jagain diri kita sendiri. Kuat, kokoh, teguh, berjalan sesuai kebenaran firman Tuhan. Karena tidak semua orang di sekitaran hidup kita ini bertobat, kelakuannya baik, banyak kelakuan yang tidak baik, banyak kelakuan yang belum bertobat, malah belum kenal Tuhan, malah persis seperti orang dunia. Orang yang kelakuannya belum bertobat itu selalu bersikap nyakitin, ngerendahin, ngelukai, dan selalu bikin kesel. Mereka bisa bebas ngomong apapun, tetapi kita kan harus jaga diri kita dengan baik. Jangan sampai kita malah terjebak di dalamnya. Jangan sampai kita malah jatuh di dalam dosa karena ngadepin manusia-manusia yang fasik, yang belum mengerti kebenaran firman Tuhan. Kalau Bapak Ibu dengerin perkataan buruk dari orang lain, kita pernah bahas beberapa hari yang lalu. Nggak usah dengerin, ngapain pusingin perkataan buruk orang lain. Kita nggak pernah minta makan sama mereka. Dan kebanyakan orang lain tuh ngomongnya jelek tentang kita. Jarang ngomong yang baik. Ya, sesekali adalah orang yang tulus hatinya bisa memuji kita atau bersikap baik sama kita. Tapi kebanyakan orang nggak semua seperti melakukan seperti itu. Kebanyakan orang itu ngomongnya negatif, kelakuannya jelek, penuh iri hati, merendahkan. Nah, kalau kita diperhadapkan dengan orang-orang yang begini, kita nggak usah serang balik, kita nggak perlu merendahkan balik, kita doain aja. Kita perlu diam, jagain hati kita ini di hadapan Tuhan. Nah, kalau kita ini bertemu dengan orang di luaran sana kan mudah, kita nggak ketemu lagi. Tapi kalau ketemu orang serumah, ketemu orang selingkungan, atau tetanggamu, atau suamimu, atau istrimu yang kelakuannya buruk dan jelek, itu adalah hal yang berbeda. Nah, kita mesti jagain, jangan sampai kita ini jatuh di dalam dosa. Bawa orang-orang ini di dalam doa. Jangan sampai malah mereka kena murka Tuhan. Makanya kita ini jadi berkat
untuk mendoakan orang-orang yang kelakuan buruk, supaya murka Tuhan nggak turun sama mereka. Mereka justru mengalami pertobatan. Tapi kalau kita kesel dan jengkel, kadang malah sebaliknya doanya. Kalau bisa Tuhan pukul, Tuhan ajar. Nggak seperti itu. Kita harus jadi berkat. Sekalipun kita ditempatkan dengan orang-orang yang kelakuannya buruk, keselin dan bencana. Perhatikan di ayat yang keempat. Untuk menembak orang yang tulus hati dari tempat yang tersembunyi. Sekonyong-konyong mereka menembak dia dengan tidak takut-takut. Mereka berpegang teguh pada maksud yang jahat. Mereka membicarakan hendak memasang perangkap dengan sembunyi. Kata mereka, siapa yang melihatnya? Mereka merancangkan kecurangan-kecurangan. Kami sudah siap. Rancangan sudah rampung. Alangkah dalamnya batin dan hati orang. Memang ada orang-orang yang kelakuannya belum kenal Tuhan itu jelek, buruk. Sudah dengar khotbah mungkin. Sudah datang rajin ibadah di gereja. Tapi susah sekali berubah. Tetap punya pikiran jahat. Tapi kalau pikiranmu selalu jahat, kalau pikiranmu selalu buruk dengan orang lain, pikiranmu selalu negatif, itu perlu dicek nih sampai kedalaman batinmu. Jangan sampai malah yang di dalam hatimu yang belum diubah Tuhan. Hari ini serahkan hidup kita ini sepenuhnya di hadapan Tuhan. Coba kita mau belajar koreksi hati kita. Kita ini lebih banyak nilai orang lain yang jelek, negatif, merendahkan, nyakitin atau apa. Sikap kita seperti apa di hadapan Tuhan? Selama ini kita ini seperti apa sih penilaian kita terhadap orang-orang lain? Jangan sampai kita malah mempunyai sikap yang buruk dan jahat. Kalau kita ini selalu berpikiran jelek, penuh dengan negatif, pikiran buruk, penuh curiga, penuh iri hati, hidup dengan kekhawatiran, hidup dengan cemas, nggak percaya, coba dicek. Jangan-jangan yang di dalam hati kita belum benar. Kalau hati kita ini belum benar, kita susah ngelakuin firman. Kita susah sekali. Selalu berpikiran buruk tentang orang lain. Berpikiran negatif tentang orang lain. Kalau kita seperti itu, bagaimana melihat orang lain bisa diubahkan Tuhan? Kalau di dalam pikiran kita ini jelek terus, bagaimana kita bisa melihat orang lain diubahkan Tuhan? Apalagi kalau kita ini selalu berpikiran jelek dengan pasangan hidup kita, bagaimana mungkin Tuhan bisa jamah pasangan kita untuk diubahkan Tuhan? Nah, di dalam diri kita ini yang perlu diubahkan dulu. Hati kita ini yang perlu diubahkan, diberesin dulu di hadapan Tuhan, supaya selaras sejalan dengan Tuhan. Memang selalu ada orang jengkelin, memang selalu ada orang ngeselin, orang yang kelakuannya buruk, sikapnya jelek, orang-orang yang nggak hidup benar di hadapan Tuhan, selalu ada. Selalu ada. Selama bumi masih ada, orang-orang yang tidak bertobat itu selalu ada, selalu di dalam lingkungan sekitar hidup kita. Kita gak bisa merubah mereka, tapi kita bisa memberikan nilai kerajaan Allah. Mereka kan melihat gaya hidup kita, kelakuan kita, sikap kita, perbuatan kita. Makanya kita jagain hati kita ini, jangan sampai kita terjebak untuk marah, untuk emosi, untuk kesel ngadepin orang-orang fasik model seperti ini. Kalau mereka ini tidak bertobat terus-terusan, mereka akan berurusan dengan Tuhan. Sebab upah dosa adalah maut. Pasti cepat atau lambat, orang yang melakukan kejahatan, sikapnya buruk, kelakuannya jelek, melawan firman, melawan Tuhan, hidup dalam kenajisan, tidak hidup dalam kesucian, cepat atau lambat mereka akan menikmati dari apa yang mereka perbuat. Sebab upah dosa adalah maut. Dari semua yang dia perbuat, apa yang dia lakukan, pasti dia nikmatin kok. Pasti. Nah, bagian kita kan sebenarnya mendoakan orang-orang seperti ini supaya dia bertobat. Tapi memang ada orang yang mengeraskan hati. Mereka akan berurusan dengan Tuhan. Kalau bapak ibu yang hari ini yang keras kepala, ya udah ditegur, dinasihatin, tetap ngeyel, tetap ngotot, nanti kamu akan terima upahnya loh. Lebih baik rendahkan hatimu, lembutkan hatimu, mulai bertobat, sadar diri dan balik sama Tuhan. Mulai hidup benar di hadapan Tuhan. Saya itu banyak belajar dari kejadian ketika saya sakit ini. Saya banyak bertobat, saya merubah gaya hidup saya. Saya merubah pola makan saya merubah pola tidur saya. Dari kejadian-kejadian yang saya alami, selalu Tuhan ngajarin banyak hal. Nah, respon kita harus benar, Bapak Ibu. Kalau responmu ketika kau menghadapi masalah, tekanan, himpitan persoalan, salah dan responmu tidak benar, kamu nggak akan berubah. Justru kita belajar
Terus semakin hari, semakin diubahkan, semakin diubahkan, semakin diubahkan. Dan semakin memiliki respon yang benar. Ketika saya mengalami kejadian sakit, sampai hampir 10 hari saya nggak bisa ngapa-ngapain, saya bed rest, saya benar-benar bed rest, saya bertobat banyak, saya berubah, saya harus berubah. Pola makan saya, pola tidur saya, gaya hidup saya, semuanya berubah. Saya harus meresponi segala sesuatu yang terjadi dalam hidup saya dengan benar di hadapan Tuhan. Kalau tidak, nanti nggak akan terjadi apa-apa, nggak terjadi perubahan apa-apa. Dan Tuhan selalu berbicara dalam kehidupan kita ini melalui firman, melalui kebenaran, melalui orang-orang di sekitar kita. Supaya kita ini semakin hari semakin diubahkan menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Bapak Ibu dengar firman seperti ini, kan merubah yang di dalam hatimu. Jangan malah keraskan. Bapak Ibu kalau dengar pengkhotbah siapapun pendetanya, jangan dinilai. Jangan dihakimi khotbahnya. Belajar firman dari apa yang dia khotbahkan, hidupi. Jangan dikritik pendetanya. Jangan dikritik cara khotbahnya. Belajar firman. Untuk menghidupin firman. Supaya yang di dalam hati kita ini diubah. Ketika yang di dalam hati ini diubah, dipersiapkan seperti yang Tuhan mau, seperti yang Tuhan inginkan, hidup kita semakin didapatin berkenan dan dijadikan berkat bagi banyak orang. Coba kita akan lanjutkan lagi di ayat yang kelima. Mereka berpegang teguh pada maksud jahat. Ada orang-orang fasik memang ngotot, nggak mau berubah. Sudah tahu ngeselin, sudah tahu kepahitan, susah ngampuni, tetap aja malah ingin balas dendam. Ada orang-orang kayak begini nih, keras kepala, ini orang-orang fasik. Mereka membicarakan, tidak memasang perangkap dengan sembunyi-sembunyi, malah ingin balas dendam. Kata mereka, siapa yang melihatnya? Dia pikir orang nggak melihat, musuhnya nggak melihat, temennya nggak melihat, yang jengkelin nggak melihat, tetangganya nggak melihat. Dengerin baik-baik, dengerin baik-baik. Tuhan itu melihat detail setiap apa yang kita kerjakan. Di Mazmur katakan, kemana aku dapat pergi menjauhi rohmu? Ke ujung bumi, engkau ada di sana. Ke dunia orang mati, engkau ada di sana. Aku terbang dengan sayap fajar, engkau ada di sana. Kita nggak bisa menjauhin, atau kita bisa sembunyi dari hadapan Tuhan. Bapak Ibu, hidup kita ini transparan di hadapan Tuhan. Bapak Ibu melakukan hal sembunyi, seakan-akan kamu tutupin perbuatan sembunyi, perbuatan dosamu. Kalau engkau nggak bertobat, kamu akan terima upahnya. Cepat atau lambat. Kamu melakukan hal apapun yang melukai dan menyakitin Tuhan. Kamu berjalan semaumu sendiri, melakukan seenakmu sendiri. Seakan-akan Tuhan tutup mata dengan perbuatanmu. Tinggal tunggu waktu. Dengerin baik-baik ya. Semua perbuatan dosa, nanti ada masanya. Ketika dosa itu sudah matang begitu rupa, nanti kau akan terima upahnya. Kalau sampai hari ini melakukan dosa pelanggaran hidup tidak benar di hadapan Tuhan, seakan-akan Tuhan tutup mata, masih menikmati semua kebaikan dan kemurahan Tuhan. Artinya kita disuruh bertobat balik sama Tuhan. Kalau tidak, tetap melakukan terus, kamu akan terima upah dari apa yang kamu perbuat. Coba kita lanjutkan lagi. Mereka merancangkan kecurangan-kecurangan, kami sudah siap, rancangan sudah rampung, alangkah dalamnya batin hati orang. Tetapi Allah menembak mereka dengan panah, sekonyong-konyong mereka luka. Ini luka tapi tak berdarah ini. Luka tapi tak berdarah. Ditembak dengan panah, sekonyong-konyong mereka terluka. Sekonyong-konyong mereka terluka. Ia membuat mereka tergelincir karena lidah mereka. Setiap orang yang melihat mereka menggelengkan kepala, pasti akan kena upahnya. Upah dari semua perbuatan dosa adalah maut. Cepat atau lambat, pasti akan terjadi. Sebelum itu terjadi, lebih baik bertobat sadar diri. Kalau dilemparin panah, tapi tidak terluka, sekonyong-konyong mereka terluka, itu lebih mengerikan. Luka memar itu bisa mengerikan sekali. Luka dalam. Mereka membuat tergelincir karena lidah mereka. Setiap orang yang melihat mereka menggelengkan kepala. Maka semua orang takut memberitakan perbuatan Allah dan mengakui pekerjaannya. Orang benar akan bersuka cita karena Tuhan dan berlindung padanya. Semua orang yang jujur akan bermegah. Bapak Ibu, lebih baik kita ini berurusan dengan Tuhan selama kita tinggal di muka bumi ini, daripada berurusan dengan Tuhan setelah terjadi kejadian, sakit penyakit, stroke, atau apalah namanya, kecelakaan.
atau tiba-tiba terbaring di rumah sakit. Lebih baik kita berurusan selama kita dengar firman ini, bertobat balik sama Tuhan. Jangan ngeyel. Setiap perbuatan jahat itu pasti akan ada upahnya. Tinggal tunggu waktu. Dengerin baik-baik. Orang fasik itu bukan jauh-jauh. Bisa saja kita menjadi orang fasik. Kita ngerti kebenaran, tapi kita nggak mau melakukannya. Kita sudah ke gereja, tapi perbuatan kita jahat. Kelakuan kita buruk. Mulut kita negatif, busuk, dan jahat. Nah, kalau kita sudah seperti itu, ya sadar diri, bertobat gitu loh. Jangan ngeyel, jangan ngotot. Orang Kristen yang rajin ke gereja dan ibadah bertahun-tahun, itu harus berubah kelakuannya. Kalau kelakuanmu nggak berubah, percuma datang ibadah ke gereja. Apalagi yang terlibat pelayanan. Kelakuannya tambah busuk, motivasinya tambah jahat. Susah ditegur, susah dinasihatin karena sudah pinter khotbah. Lah terus mau jadi apa? Kita ini kan harus belajar berubah dengan banyak hal. Tuhan tuh tegur kita, Tuhan nasihatin kita, Tuhan didik kita itu dengan banyak hal yang terjadi di sekitaran hidup kita loh. Kita makanya setiap hari harus koreksi sampai kedalaman batin. Setiap perjalanan hidup kita ini udah berkenan di hadapan Tuhan, belum sih? Kata-kata kita ini udah berkenan di hadapan Tuhan belum? Pelayanan kita udah berkenan di hadapan Tuhan belum? Motivasi hati kita udah berkenan di hadapan Tuhan belum? Cita-cita kita, tujuan kita ini sudah berkenan di hadapan Tuhan belum? Sehingga kalau kita ini setiap hari mengkoreksi hati ini di hadapan Tuhan, Roh Kudus akan bawa kita hari demi hari dipimpin terus dalam pusat kebenaran. Bukankah Roh Kudus tujuan itu membimbing kita kepada seluruh kebenaran? Semakin harian harusnya hidup kita diubahkan. Berjalan dalam ketetapan ilahi, berjalan dalam ketetapan Tuhan. Makanya, orang yang rajin dengerin firman yang saya sampaikan harusnya hidupmu berubah. Hidupmu berubah secara rohani, secara jasmani pun kau akan terima perubahan. Pasti akan diberkati Tuhan. Yang kita kejar bukan berkat, yang kita kejar adalah pribadi Tuhan. Kita kejar pribadi Tuhan, kita akan dapatkan semuanya. Bapak Ibu, dengerin. Kita mau lihat sampai kedalaman batin kita yang terdalam. Coba koreksi hatimu sendiri. Saya sudah sering kali ngomong berkali-kali. Jangan suka ngoreksi kelemahan istrimu, kelemahan suamimu, kelemahan anakmu, kelemahan orang tuamu, kelemahan mertuamu, kelemahan gembalamu, kelemahan orang lain. Koreksi diri, belajar berubah. Oh, ini ada hal yang nggak berkenan di hadapan Tuhan. Berubah. Jangan ngotot. Jangan jalan maumu sendiri. Saya belajar banyak. Ternyata banyak hal yang tidak berkenan yang saya lakukan di hadapan Tuhan. Pola hidup saya, pola makan saya, pola tidur saya, semuanya harus banyak yang harus saya rubah. Saya mau berjalan, saya ingin umur panjang, saya ingin sehat, ingin tetap jadi berkat. Makanya saya belajar. Ternyata masih banyak yang harus perlu dikoreksi. Kalau kita ini sadar diri, kita ini banyak yang harus dikoreksi, banyak hal yang tidak berkenan, ya artinya kita berubah, harus berubah. Banyak orang Kristen jadi batu sandungan, kenapa sih? Kenapa kok mereka jadi batu sandungan? Karena kekristenannya hanya agamawi, hanya sikapnya kelihatan jadi orang agama di gereja, tapi tindakan, sikapnya, kelakuan, tindak tanduknya tidak mencerminkan kemuliaan Tuhan. Harus berubah hari ini. Harus belajar berubah di dalam kita. Kita mau jadi orang yang menyenangkan hati Tuhan. Kita mau didapati menjadi orang yang sungguh-sungguh mencintai Tuhan lebih dari apapun juga. Lebih dari apapun juga. Yang kita kejar perkenanan Tuhan. Makanya jagain hatimu begitu rupa. Supaya dari dalam hati kita ini terpancar kehidupan. Kita Amsal katakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Sebab dari sanalah terpancar kehidupan. Yang mancar kehidupan Kristus, manifestasi Kristus dari hidup kita. Hari ini hidupmu memancarkan apa? Benar nggak memancarkan Kristus? Coba tanya pasanganmu, tanya keluargamu, tanya anakmu, tanya istrimu, tanya suamimu. Benar nggak memancarkan Kristus? Benar nggak sudah sungguh diubahkan di hadapan Tuhan? Atau ketika engkau ngadapin tekanan, himpitan, persoalan, malah sadis, cerewet, bawel, ngeri mulutnya, jahat kelakuannya. Kalau sudah seperti itu, belajar berubah. Belajar terus berubah, diubahkan terus dalam hadirat Tuhan. Bapak Ibu dengar firman seperti ini. Kalau sampai engkau dengar firman seperti rajin dengerin firman,
Apalagi firman yang saya sampaikan, pasti engkau punya kerinduan dan kehausan dengan Tuhan. Kalau engkau punya kerinduan dan kehausan dengan Tuhan, pasti engkau ingin diubahkan, ingin dipakai Tuhan, ingin hidupmu didapatin berkenan di hadapan Tuhan. Waktu yang Tuhan percayakan kepada kita hari ini, sampai hari ini, Tuhan percayakan kesehatan, anugerah, berkat, kelimpahan, dan banyak hal yang luar biasa yang Tuhan percayakan sama kita. Kita syukurin, kita nikmatin. Nah, kita mau pakai sisa hidup kita untuk nyenengin hati Tuhan. Hanya untuk nyenengin hati Tuhan. Kita mau pakai dengan penuh makna, penuh bernilai. Jadi berkat bagi orang sekitar hidup kita. Kita terus mau diubahkan hari demi hari. Hari demi hari. Kita mau komitmen tinggalkan semua kejahatan, dosa dan pelanggaran. Sikap buruk, kelakuan jelek kita mau tinggalkan dan kita mau hidup benar di hadapan Tuhan. Tapi kalau engkau tetap melakukan dosa dan ngotot hidup melakukan kejahatan di hadapan Tuhan, hari ini udah tahu itu dosa kamu hidupin, kamu akan berurusan dengan Tuhan. Dengerin baik-baik. Kita sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya yang udah lahir baru, kita memang masih hidup di dalam pakai tubuh daging ini, kita bisa jatuh dalam dosa. Tapi setelah kita hidup dalam kebenaran, kita nggak bisa hidup lagi di dalam dosa. Kita bisa bikin kesalahan, kita cepat bertobat balik sama Tuhan. Tapi kalau engkau sudah hidup di dalam Kristus, ngaku orang percaya, hidup benar di hadapan Tuhan, ngaku jadi orang Kristen, jadi anak-anak Tuhan, tapi kau sudah tahu itu dosa kamu lakukan, kamu hidupin, kamu artinya memilih hidup dalam dosa. Kamu termasuk orang fasik. Orang fasik cepat atau lambat akan terima hukumannya di hadapan Tuhan. Cepat atau lambat pasti akan ketemu dengan hukuman Tuhan. Sebelum murka Tuhan itu turun, bertobat, balik sama Tuhan. Kalau tidak, kita akan didapati menjadi manusia Kristen yang palsu, rajin ibadah, kelakuannya buruk, pelayanan motivasinya jahat. Jadi orang Kristen munafik, penuh kepalsuan, hidup semaunya sendiri dan bertindak seenak sendiri. Hari ini kita mau beri hati sepenuhnya di hadapan Tuhan. Bertobat dari semua kejahatan. Harus komitmen. Kalau tidak, upah dari dosa adalah maut. Kalau ditegur Tuhan masih dalam kondisi sehat, bersyukur, balik sama Tuhan. Tapi kalau engkau sudah selesai hidupmu, kamu gak punya kesempatan bertobat, hilang keselamatanmu. Engkau mati dalam neraka yang kekal, dalam kematian yang kekal. Lebih baik kita berurusan dengan Tuhan selama kita tinggal di bumi ini, daripada kita berurusan dengan Tuhan setelah kematian. Sudah telat, sudah selesai. Tidak ada waktu lagi bertobat. Hari ini, ambil keputusan. Tinggalkan semua dosa, kenajisan, kejahatan. Bapak Ibu, kalau engkau kuasal sama orang yang gak bisa ngampuni, temuin orang itu, minta maaf, beresin hatimu. Engkau simpan dendam, lepaskan pengampunan. Engkau kesel dengan pasanganmu dan marah luar biasa, lepaskan pengampunan, mulai berkatin mereka. Engkau hidup dalam perzinahan, punya simpanan, tinggalkan simpanan. Atau engkau disimpan orang, tinggalkan, mulai hidup kudus benar di hadapan Tuhan. Engkau terlibat kejahatan, penipuan, mulai bertobat. Engkau terlibat dengan pelacuran, perzinahan, atau apapun lah namanya, tinggalkan, minta kekuatan Roh Kudus. Kalau tidak, cepat atau lambat, dosa yang kamu perbuat, dosa yang kamu lakukan itu, kalau engkau nggak bertobat, engkau akan terima konsekuensinya. Sebab upah dosa adalah maut. Dengerin baik-baik. Hari ini, dengan firman seperti ini, ambil keputusan untuk berubah. Berubah total. Minta Roh Kudus ubahkan sampai kedalaman batin. Mulai belajar hari demi hari. Hidup benar dan menyenangkan hati Tuhan. Hidup takut akan Tuhan. Minta Roh Kudus kemampuan, kekuatan untuk berjalan dalam kesucian dan kekudusan setiap hari. Setiap hari. Setiap hari. Mulai bangun keintiman dengan Tuhan. Dan sebelum kau bangun keintiman, koreksi hatimu di hadapan Tuhan. Minta diubahkan. Dan Roh Kudus akan bekerja dengan cara yang ajaib. Mulai merubah hidupmu dan memberkati hidupmu. Amin. Tutup matamu. Tutup Alkitabmu, kita berdoa. Bapa, terima kasih buat firman-Mu. Kami kembalikan segala pujian, hormat, dan pengagungan buat Raja kami yang makmur. Bagimu Tuhan, kami mengucap syukur.
Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Kami materaikan firman-Mu dengan darah anak domba nempel dalam hati kami. Berhari-hari, berminggu, berbulan-bulan firman jadi kehidupan. Serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Berdoa untuk orang-orang yang rajin mendengarkan firman yang Kamu sampaikan. Berkati mereka. Bikin breakthrough. Proteksi, jagain, lindungin. Berikan kesehatan, umur panjang. Sukses dan keberhasilan. Promosi dan tinggikan. Kamu berdoa untuk orang yang sakit dan mengalami kelemahan tubuh. Taruh bagian tangan kananmu di bagian yang sakit. Kamu berdoa untuk orang-orang yang sedang sakit dan mengalami kelemahan tubuh. Oleh bilur Yesus, oleh darah Yesus, semua kelemahan dan sakit penyakitmu sudah ditanggung Yesus di Kalvari. Mulai hari ini, terima kesembuhan itu dalam nama Yesus. Terima kesembuhan itu dalam nama Yesus. Orang yang mengalami kelemahan tubuh, Tuhan pulihkan. Berikan pemulihan sehat sempurna seperti waktu-waktu penciptaan. Terima kasih Tuhan, kami kembalikan segala hormat, pujian, pengagungan buat Raja kami yang Maha Mulia. Dalam nama Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amen. And God bless you. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. We thank you, we praise you, we adore. Terima kasih buat siang hari ini. Kami mau dedikasikan hidup kami siang hari untuk menyembah-Mu, untuk datang di hadirat. Kami berikan korban yang terbaik dalam nama Yesus. Haleluya. Amin, amin. Tetap berdiri. Pegang HP-nya dulu di silent. Saya nggak mau dengar suara HP hari ini. Pastikan HP-mu di silent. Tetap berdiri sebentar. Di Kidung Agung pasal yang ke-8 dan 6 dan 7. Taruhlah aku seperti materai dalam hatimu, seperti materai pada lenganmu. Karena cinta kuat seperti maut, kegairahan gigih seperti dunia orang mati. Nyalanya adalah nyala api, seperti nyala api Tuhan. Air yang banyak tak dapat memadamkan cinta. Sungai-sungai tak dapat menghanyutkannya. Sekalipun orang memberi segala harta benda, rumahnya itu cinta, namun ia pasti akan hina. Kita harus tempatkan Tuhan jadi yang utama dan terutama. Lebih dari apapun juga. Taruh Tuhan harus jadi yang utama dalam hatimu. Hari ini kita mau berikan hati kita ini sepenuhnya untuk Tuhan pagi hari ini. Mulai fokus hatimu sama Tuhan. Jangan fokus sama saya. Saya ini bukan siapa-siapa. Kita minta sesuatu yang berbeda pagi hari ini. Nanti ada urapan seperti gelombang yang akan memenuhi ibu-ibu semua. Ini namamu.
kehidupan yang menyenangkan hatimu. Dengan kuasa-Mu, Hinanalamaya-se, Ikinimie, Hinaralamo, Hinanaranama. Buka tanganmu dua-dua. Sementara aku menyanyikan mazmur ini, aku berdoa urapan-Mu turun seperti gelombang mengalir, penuhi orang yang haus dan lapar akan hadirat-Mu. Urapan itu sedang turun dalam ruangan ini. Semakin kuat urapan itu turun dalam nama Yesus. Jesus name. Go, fill, penuhi setiap orang dalam ruangan ini. Jesus. Nikmati Tuhan, nikmati hadirat-Nya siang hari ini, nikmati hadirat-Nya, nikmati hadirat-Nya, memuaskan hatimu, memuaskan hatimu, memuaskan hatimu. Saya mau hitung 1 sampai 3. Siap-siap. Pada hitungan ketiga ada kuasa Allah turun dalam hidupmu.
nikmati hadiratnya. Siap-siap saja kuasanya turun menjamahmu. Satu, ada seperti api turun dari atas kepalamu. Dua, sekarang terima itu. Jesus, take Jesus name. Go. Marahlah pakaimu. Terus. Take it. Touch in Jesus name. Jesus name. Gelombang itu semakin kuat. Now. Kami mengasihimu, kami mencintaimu. Dari hati kami mengalir penyembahan, dari hati kami mengalir mazmur. Jesus, Jesus. Kami minta roh hikmat wahyu turun di atas kami siang hari ini. Singkapkan kebenaran-Mu, singkapkan Tuhan. Terima kasih, terima kasih, terima kasih, Jesus. We thank you, we praise you, we adore. Terima kasih. We thank you. Terima kasih Roh Kudus, Engkau baik, Engkau luar biasa, Engkau dahsyat. Permuliakan nama Yesus yang hari ini. Buat firman-Nya begitu hidup. Dan ubah kami dalam hadirat-Mu. Ubah kami dalam hadirat-Mu. Kami minta Engkau tetap tinggal di antara kami. Dalam nama Yesus. Silahkan duduk. Menyembah Tuhan artinya memberi hidup sama Tuhan. Bukan mulutnya yang ngomong, tapi hatimu yang diberikan sama Tuhan. Ketika hatimu diberikan sama Tuhan dan Tuhan dapatin kelakuan, sikap dan tindakanmu serta perbuatanmu menyenangkan hatinya. Nah, ketika kau nyembah Tuhan, Tuhan hadir. Dia akan merubah hidupmu. Saya suka nyembah ini. Kencengin. Saya ngomong sesuatu tapi kayaknya meski berubah. Banyak hal yang saya mau ajarkan tapi Tuhan suruh ngomong yang lain. Penyembahan ternyata bukan hanya sekedar bicara tentang bahasa roh. Bukan sekedar ngomong yang teriak-teriak kenceng-kenceng atau main musik jago.
tapi beri yang di dalam hatimu untuk Tuhan lebih dari apapun. Ternyata kalau kita beri hati kita sepenuhnya untuk Tuhan, kita nempelnya sama Tuhan. Waktu nyembah begini, Tuhan disenangkan dengan penyembahanmu dan nyanyian. Tanpa kita nggak sadarin, kadang Tuhan hadir dalam penyembahan kita. Kalau ketika Tuhan hadir dalam penyembahan kita, kuasanya begitu powerful dan dahsyat. Amin. Ini kan hadiratnya masih tebel kan ya? Iya. Iya. Nah, di belakang rasain hadirat Tuhan masih. Kayaknya Tuhan masih ingin disembah. Tutup matamu aja, kita nikmatin hadirat. Naralamaya, naralamu, sinaramore. Dipuji, Engkau ditinggikan. Lihat orang-orang ini menyembahmu. Oh Yesus, mulai bangun keintimanmu dengan Tuhan. Dia hadir dalam ruangan ini. We thank you. I feel. We thank you. Silakan duduk. Bapak Ibu, perkara rohani itu paralel dengan perkara jasmani. Kalau kita menang secara rohani, kita akan menang secara jasmani. Kalau kita menjadi manusia rohani, karaktermu pasti berubah. Mulutmu berubah. Tidak mungkin kita rajin nyembah, tidak mungkin kita ngaku cinta Tuhan dan mengasihi Tuhan, tapi kita memiliki karakter daging buruk, jelek, benceno, jadi batu sandungan. Karena yang kita sembah adalah Tuhan. Karena sebelum kita nyembah, kita harus beresin hati kita dahulu. Ini harus jadi korban dulu. Sebelum pelayanan, hidupmu harus dipersembahkan di atas mezbah Tuhan. Sebelum jadi hamba Tuhan, meski mati daging, pikul salib, sangkal diri. Kalau nggak daging, nanti pelayanannya bisa khotbah, bisa nyanyi, bisa nyembah, bisa main musik, bisa jadi apapun juga. Tapi kalau lahirnya dari daging, itu tidak akan berkenan di hadapan Tuhan. Masalahnya yang tahu hati kita itu diri kita sendiri dengan Tuhan. Orang lain tidak tahu. Pasangan hidup pun tidak tahu. Yang tahu adalah engkau dengan Roh Kudus.
Makanya sebelum datang kepada Tuhan, sebelum datang ibadah, nyembah dulu di hadapan Tuhan. Beri korban hidupmu dulu. Izinkan Tuhan menyelidiki sampai kedalaman batin kita. Kalau hal yang busuk, jahat, motivasi jahat, kelakuan buruk, kita bisa datang ibadah, tapi kalau kita memiliki sikap dan kelakuan yang buruk, tidak berkenan di hadapan Tuhan, buat apa? Manusia suka menutupin yang di dalam ini dengan sikap yang di luar. Di luar kelihatannya rohani, kelihatannya hebat, bagus dan luar biasa. Tapi kalau yang di dalam ini tidak didapatin berkenan di hadapan Tuhan, hidupmu tidak akan berkenan di hadapan Tuhan. Yang kita kejar hari ini adalah hidup berkenan di hadapan Tuhan. Dan suatu hari kita akan didapati menjadi orang kesayangan Tuhan. Kalau kita didapat menjadi orang kesayangan Tuhan, apa saja yang kamu butuhkan, apa saja yang kamu perlukan, tidak perlu minta, Tuhan cukupin kok. Seorang bapak yang baik, dia tahu kebutuhan anak-anaknya. Seorang mama yang baik tahu kebutuhan anak-anaknya. Betul nggak ibu-ibu yang di belakangnya? Kalau anakmu punya kebutuhan, pasti dicukupin kan? Kadang dia nggak minta pun, dia pasti dikasih. Bayangkan Allah kita, Allah yang perkasa, Allah yang baik dan luar biasa. Oh, kita sendiri aja sering kurang ajar, Tuhan tetap baik kok. Seringkali kita nggak peduli dengan Tuhan, kita cuek dengan Tuhan, Tuhan tetap baik. Bayangkan kalau kita didapati menjadi orang kesayangan Tuhan. Hatimu diberikan sama Tuhan sampai kedalaman batinmu. Makanya setiap hari kita mesti ngomong, nih Tuhan, cek sampai kedalaman hatiku. Koreksi. Harus diizinkan Roh Kudus mengkoreksi sampai kedalaman batin ini loh. Karena orang Kristen itu seringkali palsu. Tapi hari ini kita mau beri hati kita sepenuhnya untuk Tuhan. Tahu gak kita waktu kita beri hati kita sepenuhnya untuk Tuhan? Waktu kita nyembah, Tuhan hadir dalam penyembahan kita. Betul nggak? Roh Kudus adalah roh yang kudus, roh yang suci. Dia tidak bisa bersatu dengan pribadi yang kotor dan najis. Bagaimana kita ingin menghadirkan Tuhan dalam penyembahan kita, dalam pelayanan kita, sedang mulut kita jahat, hati kita busuk, motivasinya jahat, tidak berkenan di hadapan. Datang. Tapi kalau hati kita ini belajar proses by proses nih, hari demi hari ini, setiap hari, ketika Bapak Ibu dengar khotbah seperti ini, kan mengkoreksi sampai kedalaman batinmu. Ini khotbah kan tidak enak, keras lagi. Tahu Peter Guntur pasti khotbahnya keras, nggak ngomong manis. Saya nggak mau kasih gula-gula. Khotbah yang manis-manis, nanti Bapak Ibu semuanya kena diabetes rohani loh. Penyakitan secara rohani. Saya kasih stik dan daging supaya engkau bertumbuh kuat di dalam Kristus dan didapati menjadi orang-orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Nyenengin hati Tuhan. Bukan menang secara rohani saja, secara jasmani pun engkau punya jadi orang-orang yang skillful, berhasil di bidangmu. Jadi ibu rumah tangga yang berhasil. Jadi businessman, businesswoman yang berhasil. Kerjain apa-apa berhasil. Karena kalau orang disertain Tuhan, apa saja yang dikerjakan tanganmu, Tuhan akan bikin berhasil. Tidak mungkin ikut Tuhan itu gak bikin berhasil. Ada yang salah kalau hidup kita gak mengalami peningkatan. Masa dari tahun ke tahun tetap sama? Yang tidak berubah itu Yesus. Kita harus berubah dari kemuliaan kepada kemuliaan, dan kemuliaan itu semakin besar. Orang bisa melihat kemuliaan yang manifestasi melalui hidup kita. Amin. Tuhan mau seperti itu. Bukan duduk di gereja ditumpangi tangan pendeta, diuyak-uyak kepalamu, terus hidupmu ingin berubah sampai gigimu rontok semua, nggak akan berubah.